BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 2.256 kejadian bencana alam yang terjadi dari Januari hingga 14 Oktober 2020. Dari jumlah tersebut, yaitu 2.256 kejadian bencana alam, hampir 50%-nya itu terjadi di Pulau Jawa, yakni 1.208 kejadian. Itu di tahun 2020. Nah, kalau di tahun 2021, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 185 bencana yang terjadi sejak tanggal 1 hingga 21 Januari 2021 dengan merinci 127 bencana banjir, 30 bencana tanah longsor, 21 kejadian puting beliung, 5 peristiwa gelombang pasang, serta 2 bencana gempa bumi. Ini belum termasuk pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Pertanyaannya, apa pandangan Alkitab terhadap musibah atau bencana yang terjadi ini? Apa pandangan Alkitab? Pertama, Allah tidak pernah menyebabkan terjadinya musibah atau bencana. Itu poin yang pertama, dicamkan ya, bahwa Allah tidak pernah menyebabkan terjadinya musibah atau bencana. Buktinya kalau kita membaca di Kejadian 1 ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu dikatakan semuanya itu baik. Lalu setelah Allah menciptakan manusia, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Jadi artinya Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya ini sungguh amat baik. Itu bukti pertama. Sehingga Allah tidak pernah menyebabkan terjadinya musibah atau bencana. Bukti kedua bahwa Allah tidak pernah menyebabkan terjadinya musibah atau bencana itu tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Di mana rancangan Tuhan dijelaskan di situ adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dua inilah sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah menyebabkan terjadinya musibah atau bencana. Kedua, pandangan Alkitab terhadap musibah atau bencana yang terjadi atas manusia. Yang kedua itu, mengapa terjadinya musibah atau bencana itu akibat hubungan manusia dengan Allah telah rusak karena dosa. Maka bumi telah terkutuk karena dosa. Sehingga susah payah akan ada seumur hidup manusia. Itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 17. Jadi kita harus sadar bahwa bumi ini bukanlah sorga. Jadi Alkitab katakan susah payah akan ada seumur hidup manusia. Jadi kembali lagi, pandangan Alkitab terhadap musibah atau bencana yang terjadi itu adalah akibat hubungan manusia dengan Allah telah rusak karena dosa. Yang ketiga, pandangan Alkitab terhadap musibah atau bencana yang terjadi, yang ketiga itu adalah akibat kejahatan manusia. Nah, jadi akibat kejahatan manusia itu sendiri. Loh, kok bisa? Buktinya air bah ya. Air bah itu tertulis di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 12-13. Saya akan bacakan ya, dikatakan demikian. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Nah, jelas ya. Ingat, akibat kesalahan atau kejahatan manusia itu sendiri. Sehingga dikatakan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Alasannya apa? Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Ya, jadi pandangan Alkitab terhadap bencana, terhadap musibah, yang ketiga itu adalah akibat kejahatan manusia itu sendiri. Apalagi contohnya, itu bukti pertama. Bukti yang kedua itu adalah hujan belerang dan api. Itu di Kejadian 19 ayat 5 terhadap Lot ya, terhadap Sodom dan Gomora. Nah, ini kalau hujan belerang dan api ini, kalau kita baca juga nanti jelas-jelas juga dikatakan karena kejahatan mereka. Itu di Kejadian 19 ya, Kejadian 19 ayat 15. Saya akan bacakan. Kejadian 19 ayat 15. Dikatakan demikian ya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Jadi jelas, ini bukti kedua, adanya musibah, adanya bencana itu adalah akibat kejahatan manusia itu sendiri. Yang keempat, pandangan Alkitab terhadap musibah atau bencana yang terjadi ya. Yang keempat itu adalah akibat kesalahan pemimpin. Nah, ini memang agak sulit ya. Ini akibat kesalahan pemimpin. Sehingga apa? Sehingga orang yang tidak bersalah pun bisa tertimpa musibah atau bencana. Nah, contoh itu kalau kita nanti baca itu di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 14 dan 17. Kita akan baca ya. 1 Tawarikh 21 ayat 14 dan 17. Saya akan bacakan ya. Sebentar. 21 ayat 14 sampai 17. 1 Tawarikh 21 ayat 14 dan 17 dikatakan demikian. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Nah, di ayat 17 kenapa mereka tewas? Nah, gini doanya Daud kepada Allah ya. Ayat 17, 1 Tawarikh 21 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Nah, jelas sekali di sini ya, seperti yang saya katakan tadi. Keempat, pandangan Alkitab terhadap musibah atau bencana ya, itu bahwa akibat kesalahan pemimpin. Di sini sebenarnya adalah yang salah adalah Daud, di mana dia menyuruh bawahannya untuk mengadakan perhitungan kepada jumlah orang Israel maupun orang Yehuda. Tetapi ketika dihitung ya Tuhan marah. Karena apa? Kalau dari menurut pemahaman saya ya, karena Daud sudah mulai Karena Daud sudah mulai mengandalkan kekuatan pasukannya, bukan kekuatan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena Daud mungkin bertindak tanpa instruksi dari Tuhan, kan begitu. Tetapi intinya akibat kesalahan Daud, yang orang yang kena tulah itu justru yang 70.000 orang itu adalah apa? Orang Israel, kan begitu kan? Nah, kalau ditanya ke saya, kok bisa begitu ya? Inilah yang saya sebut rahasia Allah ya. Inilah rahasia Allah. Jadi kita sebagai manusia itu tidak dapat menyelaminya. Makanya nanti di dalam Ulangan 29 ayat 29 berkata demikian. Saya akan bacakan ya. Ulangan 29 ayat 29. Dibilang demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita.
Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ya, itu adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah. Jadi saya sendiri pun uh, uh, tidak dapat menyelaminya, kan begitu kan? Makanya nanti kalau kita baca juga nanti di dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan demikian. Saya akan bacakan lagi untuk rekan-rekannya. Roma 11 ayat 33 dikatakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi itu adalah rahasia Allah. Tetapi intinya dari apa yang kita baca, menurut Alkitab, pandangan Alkitab, yang menyebabkan terjadinya musibah atau bencana, yang keempat itu adalah akibat kesalahan pemimpin. Dalam contoh di Alkitab ini adalah Raja Daud, ya. Nah, apalagi contohnya? Contohnya lagi, kalau kita lihat nanti Daniel contohnya. Yang salah kan sebenarnya saudaraku, yang salah kan tuh Raja Eliakim yang diganti nama sama Raja Mesir Necho, diganti nama jadi Yoyakim, kan begitu. Dia yang memberontak kepada kerajaan Babel. Tetapi apa? Ya Daniel beserta orang-orang Israel akhirnya dibuang ke Babel. Padahal yang memberontak itu adalah raja mereka, Yoyakim. Kan begitu. Inilah akibat kesalahan pemimpin. Apalagi ada macam lah. Ada nabi contohnya. Ya akibat kesalahan pemimpinnya, ya dia harus ikut terbuang ke pembuangan. Kalau tidak salah Yehezkiel, ya mungkin boleh dikoreksi saya, Yehezkiel atau Yeremia, saya kurang tahu pasti di situ ya. Nah itu ya, jadi bahwa yang keempat, pandangan Alkitab terhadap musibah atau bencana itu, yang keempat akibat kesalahan pemimpin. Yang kelima itu kenapa terjadinya bencana atau musibah itu? Ya akibat mengabaikan hukum alam. Akibat mengabaikan hukum alam. Nah, dalam konteks keindonesiaan, rekan-rekan perlu kita ingat bahwa negeri kita ini ada di wilayah tropis yang curah hujannya itu di sebagian besar wilayah Indonesia itu cukup tinggi. Udah gitu juga kita wilayahnya juga ada di garis Katulistiwa yang membuat cuacanya juga cukup ekstrim. Kita juga banyak di wilayah perbukitan. Makanya sebenarnya paling banyak musibah di Indonesia itu, makanya kalau istilahnya ilmu kerennya begitu disebut hidrometeorologi. Artinya apa? Yang disebabkan oleh air, hidro. Kan begitu kan? Nah, apalagi kita juga perlu tahu bahwa kita ini juga, Indonesia ini ada di wilayah Ring of Fire. Ring of Fire. Artinya apa? Artinya kita ini ya, Indonesia ini dikelilingi hampir 150 gunung api aktif yang terbentuk akibat adanya tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng samudra di bawah kerak bumi. Gitu loh. Jadi ada hampir 150 gunung api aktif. Jadi makanya tidak usah heran kita akan sering sekali mengalami namanya gempa bumi, gunung meletus, dan yang lain-lain. Longsor akibat hujan. Ingat cuaca kita juga seperti itu. Curah hujan cukup tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia, ditambah wilayahnya perbukitan. Ya udah, maka akan ada namanya bencana tanah longsor. Nah, ini kita perlu ketahui akibat mengabaikan hukum alam. Ya, itu dia. Nah, pertanyaannya lagi, apakah orang Kristen selalu luput dari musibah atau bencana? Apakah orang Kristen selalu luput dari musibah atau bencana? Nah, jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Nah, kalau dibilang iya, yaitu jika Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Artinya apa? Jika Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 9-6. Nah, jawabannya juga bisa tidak,
Apakah orang Kristen selalu luput dari musibah atau bencana? Bisa tidak, saya katakan. Karena apa? Karena kenyataannya tanpa kita sadari, rekan-rekan ya, kita ini sering berlindung di dalam kekayaan. Makanya Paulus ngomong kepada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 supaya orang-orang kaya itu jangan berlindung di dalam kekayaannya, jangan menaruh harapan pada kekayaannya. Baru apa? Ya, tanpa kita sadari, ya kita ini juga sering sekali mengandalkan pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5-8. Apalagi Yeremia 17 ayat 5 itu mengandalkan manusia. Artinya apa? Manusia ini ya koneksi, kenalan, dan sebagainya. Dan kekuatan sendiri. Nah, makanya dosa heran kita juga akhirnya bisa kena musibah atau bencana ketika kita tidak berada atau tidak menempatkan diri kita di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tanpa kita sadari, ya kita berlindungnya ya di dalam kekayaan, pengertian diri sendiri, mengandalkan manusia, koneksi, dan sebagainya, dan kekuatan. Nah, tapi kita bersyukur. Ditambah lagi memang rekan-rekan, kita bersyukur walaupun contohnya kita mengalami banyak masalah. Ya karena memang Mazmur 34 ayat 20 ngomong begini ya. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Dia bilang begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya apa? Jelas ya dikatakan kemalangan orang benar banyak. Jadi udah orang benar aja, kemalangan itu katanya banyak. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat, sehingga Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Ya, itu dia. Apalagi? Pertanyaan berikutnya, apa tanggapan kita? Ya, apa tanggapan kita sebagai orang Kristen terhadap musibah atau bencana? Apa tanggapan kita? Apa respon kita terhadap musibah atau bencana? Ini ada 6. Ada 6 poin yang tanggapan kita terhadap musibah atau bencana. Yang pertama itu saya catat di sini ya. Pandanglah bencana atau musibah sebagai panggilan untuk berpaling kepada Allah. Pandanglah bencana atau musibah sebagai panggilan untuk berpaling kepada Allah. Itu di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13-14. Saya akan bacakan ya, supaya ketika kita bicara kita punya data. 2 Tawarikh 7 ayat 13-14 dikatakan demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini penyakit menular saudaraku seperti COVID-19 contohnya. Di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Makanya saya katakan tadi, tanggapan kita sebagai orang Kristen terhadap bencana atau musibah itu adalah sebagai apa? Sebagai panggilan untuk berpaling kepada Allah. Panggilan untuk mencari wajah Tuhan. Kembali kepada kasih kita mula-mula kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tanggapan kita sebagai orang Kristen terhadap musibah atau bencana. Yang kedua, kita semua harus bertobat. Itu yang kedua. Kita semua harus bertobat. Artinya apa? Baik yang tertimpa masalah atau musibah atau bencana maupun yang tidak mengalaminya. Jadi yang bertobat bukan saja istilahnya bertobat, ingat ya, bertobat itu ini kan merubah pola pikir. Ketika kita merubah pola pikir kita, maka kelakuan kita akan mengikuti pola pikir kita. Makanya sering sekali saya katakan bahwa kelakuan kita adalah budak dari pola pikir kita. Itu arti bertobat yang disebut di sini. Jadi kita semua harus bertobat, baik yang tertimpa musibah
maupun yang tidak mengalaminya. Loh, ini di mana? Ini Yesus sendiri ngomong di dalam Lukas 13 ayat 1-5. Saya akan bacakan ya. Jadi kita pakai ayat. Alkitab menjawab Alkitab. Lukas 13 ayat 1-5 dikatakan demikian. Judul perikopnya dosa dan penderitaan. Ya, ini akibat musibah, bencana dan sebagainya ya. Ayat pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian." Ingat, itu maka saya katakan tadi, kita semua harus bertobat. Baik yang tertimpa musibah maupun yang tidak mengalaminya. Karena apa? Karena kembali lagi, kalau tidak bertobat, kembali lagi, hal yang dialami rekan-rekan kita itu bisa menimpa kita. Makanya kita harus terus mawas diri. Terus mawas diri ya. Nah itu ya, itu yang kedua. Tanggapan kita. Yang kedua, tanggapan kita sebagai orang Kristen terhadap musibah atau bencana. Yang ketiga, tanggapan kita yang ketiga. Nah, bencana atau musibah atau kesukaran-kesukaran lainnya, saya mau beritahukan, ini belumlah kesudahan dunia. Belumlah kesudahan dunia. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, poin yang ketiga ini menarik. Karena apa? Dengan adanya pandemi, gempa bumi, bencana macam-macam. Nah, para penganut end time, orang yang senang tentang pengangkatan, tentang akhir zaman. Wah, ini mereka semangat sekali menyampaikan ini. Weh, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Lihat, ada gempa, ada virus, ada macam-macam dan sebagainya. Padahal kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat 3-8, jelas-jelas dikatakan bahwa bencana dan kesukaran-kesukaran lainnya itu belumlah kesudahan dunia. Jadi belum saudaraku. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24 ayat 3-8. Saya akan bacakan ya. Matius 24 ayat, ya kan? Jelas sekali kok. Matius 24 ayat 3-8. Dikatakan demikian ya. Permulaan penderitaan judul perikopnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu?" Lihat, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, ini udah terjadi nih kalau di media sosial, Facebook atau di YouTube itu ada namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mesiasnya udah datang katanya dalam bentuk perempuan Cina. Ah, itu udah ada tuh. Ini udah ngaku nih. Makanya dikatakan, ya kan, akan datang sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat ke-6, kamu akan mendengar deru perang. Sudah? Berarti ini kesukaran ya, ini bencana nih. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi.
Tetapi itu belum kesudahannya. Ya kan? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, lihat, dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada. Ayat yang ke-8, ingat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Bukan end time ya. Bukan akhir zaman. Tetapi permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ayo, gini loh rekan-rekan yang tentang end time, tentang akhir zaman, apa yang suka tentang ini. Kalau engkau mendekatkan diri kepada Tuhan karena adanya tanda-tanda ini, bencana, kesulitan dan sebagainya. Kalau itu membuat engkau dekat dengan Tuhan, itu berarti kamu karena takut. Bukan karena kamu cinta kepada Tuhan Yesus. Tapi karena kamu takut. Karena kau takut dihukum, makanya kamu akhirnya, ya ini udah tanda-tanda Tuhan mau datang nih. Yuk kita lebih sungguh-sungguh giat lagi kepada Tuhan. Itu artinya, itu karena engkau takut kena hukuman. Tapi saya mau beritahu kan, kalau kau cinta Tuhan Yesus, engkau tidak akan pernah terganggu dengan tanda zaman ini. Engkau terus akan melekat. Apakah itu mau tanda akhir zaman kah? Apakah itu belum tanda akhir zaman kah? Engkau akan terus melekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena engkau cinta kepada Tuhan Yesus. Makanya ingatlah, orang yang senang dengan tanda-tanda akhir zaman, mengupasnya, mempercayainya dan sebagainya, percayalah, ketika nanti apa yang mereka perkirakan itu belum terjadi, itu biasanya apa? Imannya mulai menurun. Semangatnya minimal lah, rohnya apa? Semangatnya minimal mulai menurun. Kenapa? Karena itu tadi, sungguh-sungguhnya kepada Tuhan itu karena takut kena hukuman, bukan karena mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, percayalah, kapanpun, dimanapun, kita terus akan hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan Alkitab tadi jelas-jelas dikatakan tadi, semua bencana, semua kesukaran itu dikatakan, ingat, belum end time, belum akhir dari dunia. Karena Alkitab kata, belumlah kesudahan dunia. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu kata Alkitab loh ya. Saya tidak mau berdasarkan tafsiran, tetapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab. Biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Ya, itu yang ketiga, tanggapan kita sebagai orang Kristen terhadap musibah atau bencana. Yang keempat, ini tadi tanggapan kita terhadap musibah dan bencana itu ini loh. Kita harus mengusahakan kesejahteraan di mana kita tinggal. Ya, kita harus berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Karena apa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ditulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di Yeremia 29 ayat 7, kita akan baca lagi ya. Jadi saya tidak menambah, tidak mengurangi. Yeremia 29 ayat 7, dikatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ingat. Kalaupun kita dibuang, lihat. Dikatakan kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang. Padahal kalau kita orang Indonesia, kita kan tidak dibuang, saudaraku. Kita kan memang asli orang Indonesia. Yang dibuang saja, sebagai tawanan saja istilahnya, dia harus mengusahakan kesejahteraan kota tersebut. Apalagi kita, anak negeri bangsa ini, kita harus berkontribusi untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan banyak hal yang produktif dan yang positif tentunya ya. Itu dia. Kita harus mengusahakannya. Baru setelah itu apa? Dikatakan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Ini mereka dibuang loh.
dibuang ke Babel. Tetapi dibilang berdoalah untuk kota itu, kepada Babel itu yang menjajah mereka, yang menawan mereka. Apalagi kita tidak ada yang menjajah, kita tidak ada yang menawan. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa untuk Indonesia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk Indonesia atau kota di mana kita tinggal kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ingat tadi, kesejahteraan kota tersebut, kesejahteraan negeri kita ini adalah kesejahteraan kita. Akan berdampak kepada kita sendiri. Gitu ya. Jadi kita itu adalah tanggapan kita sebagai orang Kristen terhadap musibah atau bencana. Itu tanggapan yang keempat. Tanggapan yang kelima. Ya, tanggapan yang kelima sebagai orang Kristen terhadap musibah atau bencana yang kelima itu tadi, ayo bantulah mereka yang terkena dan yang terdampak bencana tersebut. Kita harus bantu. Kita harus bantu. Kalau kita punya uang, ayo kita bantu dengan pemberian sembako, bentuk bantuan materi-materi lainnya ya, material lainnya. Kalau kita tidak punya uang, kita punya tenaga, ya kita bisa menjadi tenaga relawan untuk membantu menolong mereka. Nah, kalau kita kita punya tenaga tapi tidak punya ongkos ke sana, ya berarti apa? Kita kan bisa membantu di dalam doa. Kan begitu, kita bisa membantu di dalam doa. Kita juga bisa membantu menggunakan teknologi yang mendorong atau menggerakkan orang untuk berdonasi secara virtual, lalu bantuan itu bisa kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi kita bisa bantu ya melalui penyuluhan. Ya, kita bisa bantu melalui penyuluhan. Penyuluhan ini kalau saya secara pribadi ya seperti kemarin itu loh yang P4 itu ya. Pedoman, pengamalan, penerapan Pancasila. Karena menurut saya nilai-nilai ini mulai terkikis karena sudah mulai banyaknya orang mabuk agama. Kan begitu kan? Kita bersyukur orang Kristen tidak pernah mabuk agama, kan begitu. Nah, ini seharusnya yuk kita mulai kita sampaikan, ya kan? Atau kita menjadi penyuluh ke tempat-tempat tersebut. Apa yang kita sampaikan? Nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, begitu kan? Apalagi, kita juga bisa melakukan pelestarian lingkungan hidup. Kita bisa terlibat, bergabung dengan organisasi lingkungan hidup. Ya kan, kalau tidak bisa ya kan kita bisa berdonasi, kan begitu. Jadi banyak kok. Kita harus membantu. Ingat, kita harus membantu. Karena nanti di dalam Galatia 6 ayat 2, saya akan baca ya, Galatia 6 ayat 2. Saya akan baca Galatia 6 ayat 2 dikatakan demikian. Ayat 9 juga nanti dikatakan demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihat, kita dibilang berbuat baik, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Makanya tanggapan kita sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan terhadap musibah atau bencana, yang kelima itu kita membantu mereka yang terkena, yang terdampak bencana tersebut, musibah tersebut ya. Baru yang keenam. Mana 6 nih? 6 ya kan? Yang keenam. Nah ini kembali lagi sesuai dengan poin di atas tadi. Ingatlah bahwa musibah atau bencana bukanlah berasal dari Allah. Ingat ya, bukan berasal dari Allah. Karena bukan berasal dari Allah, tetapi kita juga harus ingat, walaupun tidak berasal dari Allah, ketika kita mengalami bencana atau musibah, kita harus ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam musibah atau bencana. Alkitab mencatat itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Roma 8 ayat 28, jelas sekali. Ya, jadi saya katakan tadi, ingatlah bahwa musibah atau bencana bukanlah berasal dari Allah.
kalaupun kita mengalami hari-hari ini mengalami musibah atau kesulitan atau bencana, saya mau beritahu kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kata Alkitab, termasuk dalam musibah atau bencana, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Itu dalam Roma 8 ayat 28. Nah, kalau kita bisa melihat itu, baru kita nanti, saudaraku, itu kita bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan. Baru kita bisa beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Seperti yang tertulis di dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Nah, kesimpulannya ya, kembali lagi saya tekankan, karena banyak orang mengatakan, wah itu Allah marah, makanya Allah menghukum dan sebagainya. Makanya saya harus ambil kesimpulan. Kesimpulannya begini, musibah atau bencana terjadi itu bukanlah karena hukuman Allah, tetapi akibat kejahatan manusia itu sendiri, ya, akibat dosa ya tentunya ya, dan akibat mengabaikan hukum alam. Contohnya, sudah dilarang jangan tinggal di pinggir bantaran kali, masih tetap tinggal di pinggiran bantaran kali. Sudah dibilang tidak boleh tinggal dibangun di rumah, contohnya di wilayah perbukitan yang kemiringannya berapa derajat begitu, tapi masih dibangun. Akhirnya apa? Ketika datang banjir, rumah yang di bantaran kali terdampak luas. Rumah yang dibangun di tingkat kemiringan yang dilarang oleh pemerintah tapi tetap ngotot dibangun, ketika datang hujan terjadilah longsor. Nah, inilah saya bilang tadi, akibat apa tadi? Mengabaikan hukum alam. Nah, dampak mengabaikan ini tadi, saudaraku ya, mengabaikan dua hal tersebut, yaitu kejahatan manusia dan hukum alam. Ini maka ada istilahnya saya gunakan, itu namanya istilahnya secara sederhana saya mengistilahkannya aja ya, jadi tidak ada istilah yang lain. Ini istilah saya pribadi, saya mengistilahkannya sebagai hukum autopilot. Hukum autopilot. Artinya apa sih hukum autopilot? Artinya begini loh. Ketika kita contohnya mengabaikan dua hal tadi, kejahatan manusia itu dosa dan mengabaikan hukum alam, maka ada namanya hukum autopilot. Artinya apa? Artinya gini, ketika kita tidak makan selama ya mungkin 1 hari atau 2 hari, kita tidak makan, maka secara otomatis, maka sebenarnya autopilot, secara otomatis kita akan lapar. Nggak perlu harus Allah mengadili, nggak perlu Tuhan harus menghakimi baru menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Nggak harus. Nah, hukumannya apa? Lapar. Karena apa? Karena tidak makan selama 1 hari contohnya. Jadi Tuhan tidak perlu Tuhan tidak perlu mengadili, tidak perlu menghakimi, tidak perlu menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan tersebut. Sudah, ini saya bilang tadi, hukum autopilot. Ketika saudara tidak makan selama 1 hari, maka saudara otomatis akan lapar. Tidak perlu harus diadili, dihakimi, baru dijatuhkan hukuman. Yaitu apa? Hukumannya lapar. Tidak perlu seperti itu. Inilah saya sebut tadi hukum autopilot. Makanya di dalam ayat terakhir dikatakan, Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48 dikatakan demikian ya. Saya akan baca ya. Dikatakan demikian. Barang siapa menolak aku, itu menolak Tuhan Yesus, dan tidak menerima perkataanku, kata Tuhan Yesus, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itulah saya katakan tadi, hukum autopilot. Jadi ingat, Allah tidak, kembali lagi ya, Allah tidak menyebabkan terjadinya bencana atau musibah. Itu terjadi akibat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akibat kejahatan manusia. Apalagi saya katakan tadi juga, ya kadangkala juga akibat yaitu kesalahan pemimpinnya, apalagi akibat mengabaikan hukum alam. Itu saja tanggapan saya.
Selamat bersuka cita, dan kiranya diskusi ini menjadi berkat dan inspirasi bagi saudara-saudara, sehingga saudara memiliki pandangan yang benar tentang siapa Allah itu. Allah itu yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Sehingga saudara tidak memandang dia sebagai algojo, tetapi engkau memandangnya sebagai Bapa yang baik. Seperti Alkitab katakan, Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Tuhan berkati. Immanuel.